warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Vidya dari kelas PSPMA 2019. Nah, pada video keempat ini saya akan bahas mengenai looping. Di dalam looping terdapat for loop dan while loop. Kita bahas terlebih dahulu yang for loop. Jangan lupa ketik clear dan CLC dalam pembuatan program. Nah, sebelum memasuki for loop, kita akan mengetahui cara membuat array atau vektor dengan menggunakan increment. Nah, kalau dalam increment ini kita tinggal menyisipkan yang namanya titik 2, jadi kita buat 1.2 misal sampai dengan 4, lalu kita run, maka akan muncul sebuah vektor baris seperti ini. Nah, dalam proses ini kita juga bisa menggunakan batas atau rentangnya dalam vektor tersebut atau array tersebut. Kita buat sini B sama dengan 1.2, kita buat misal batasnya 0,5, jadi kita tinggal buat titik 5 sampai dengan 4, kita run, maka akan muncul jadi seperti ini. 1, 1,5, 2, 2,5 sampai dengan 4. Nah, baru di sini kita akan membahas mengenai for loop-nya. Nah, lalu kita buat di sini for i. Kita n. Nah, kita buat misalnya i-nya itu sama dengan 1 sampai dengan 8. Nah, yang ini adalah kondisi dari for-nya. Kita buat sini i-nya, kita run. Nah, maka dia akan mengambil berulang nilai dari i-nya. I sama dengan 1, i sama dengan 2, sampai dengan i sama dengan 8. Nah, kita juga bisa menggunakan display-nya. Di sini kita buat satu loop. Lalu kita run. Maka akan muncul display-nya 1 sama dengan 1 loop, 1 sama dengan 2 1 loop, sampai dengan 1 sama dengan 8 1 loop. Nah, kita juga di sini, nah dalam for inilah berguna pembuatan array tadi. Jadi kita buat sini rentangnya 1 seperti tadi, 1 rentang 0,5 sampai dengan 4. Kita run, maka akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai sebuah studi kasus, misalkan kita mempunyai y itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x. Lalu kita juga mempunyai misalkan x-nya itu sama dengan negatif 4 sampai dengan 4. Nah, jadi kita bisa memecahkan masalah. Kita mau mengetahui nih, nilainya itu berapa. Kalau kita menggunakan cara biasa memasukkan satu-satu itu kan lama. Jadi kita di sini bisa menggunakan for loop untuk studi kasus di atas. Nah, di sini kita buatlah x-nya sama dengan negatif 4 sampai dengan 4. Lalu y-nya kita buat di sini array kosong. Nah, kita run. Lalu, untuk mengetahui kita membuat for i, ini kita harus mengetahui i-nya itu sampai berapa, x-nya itu rentangnya sampai berapa. Jadi kita ambil di sini x, kita enter. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, rentangnya panjang x-nya itu adalah 9. Tapi kita akan membuktikan dengan kita buat sini length x. Kita enter. Nah, maka benar 9. Jadi kita buat for i-nya di sini. Nah, kenapa sih selalu i? Jadi i ini adalah lokal hanya di dalam for. Jadi dia tidak akan keluar dari programnya. Kita buat sini for i sama dengan kita buat di sini 1. Kita buat length-nya tadi, length x ya. Dan di sini kita buat n-nya, jangan lupa. Sini kita buat y, i. Kan tadi yang y, i-nya kita buat sama dengan x, i. Ini sederhana terlebih dahulu. Jadi kita akan memastikan y, i ini harus sama dengan x, i. Kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita akan melihat x-nya sama dengan y-nya atau tidak. Ini x-nya, negatif 4, 3, negatif 2. Lalu kita akan mengetahui yang y-nya sama atau tidak. Nah, y-nya sama dengan x tadi yang di atas. Lalu di sini kita bisa buat y ini, kita buat tambah di sini ya, di sini aja. Pangkat 2, xi pangkat 2 ditambah 2 dikali, bukan 2 ya, 4.
pangkat 2 ditambah 4 dikali XI ya, jangan lupa. XI. Kita run. Nah, maka akan muncul dia nilainya. Jadi, nilainya itu yang pertama 0, negatif 3, 4, negatif 3, 0, Y, 12, 21, sampai dengan 32. Ini adalah nilai Y-nya dari XI-nya ini kalau kita masukkan ya satu persatu. Nah, setelah selesai ini kita juga bisa melihat grafiknya. Kita buat di sini plotnya. Jadi dalam plot ini kita bisa buat X, Y. Nah, kita run. Kita lihat di sini sebuah gambar grafiknya. Ini adalah rentang 0 sampai dengan 32 seperti yang di sini tadi. Ini adalah gambar grafiknya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.